Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali berjumpa kembali dengan anak-anak. Bapak harapkan kalian tetap semangat untuk belajar. Untuk pertemuan ini masih kita membahas pokok bahasan persamaan kuadrat. Di sini kita akan menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Untuk memahaminya lebih lanjut, coba perhatikan contoh berikut. Dengan melengkapkan kuadrat sempurna, tentukanlah himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat x kuadrat kurang 6x tambah 8 sama dengan 0. Perhatikan pembahasannya anak-anak semuanya. X kuadrat kurang 6x tambah 8 sama dengan 0. Yang pertama sekali, kita buat konstanta hanya ada di ruas kanan, sehingga bentuk x kuadrat kurang 6x tambah 8 sama dengan 0 itu menjadi x kuadrat kurang 6x sama dengan minus 8. Langkah berikutnya, kedua ruas ditambahkan dengan kuadrat dari setengah koefisien x. Di sini koefisien x-nya adalah minus 6, sehingga bentuknya menjadi x kuadrat kurang 6x tambah setengah kali minus 6 pangkat 2 sama dengan minus 8 tambah setengah kali minus 6 pangkat 2, sehingga hasilnya menjadi x kuadrat kurang 6x tambah 9 sama dengan minus 8 tambah 9. Kita selesaikan operasi hitung pada ruas kanan sehingga bentuknya menjadi x kuadrat kurang 6x tambah 9 sama dengan 1. Kemudian pada ruas kiri bentuknya kita ubah menjadi x kurang 3 pangkat 2 sama dengan 1. Kita hilangkan pangkat 2 di ruas kiri dengan memunculkan akar pangkat 2 dari untuk di ruas kanannya, sehingga kita dapatkan x kurang 3 sama dengan plus minus akar 1. Kita tahu akar 1 adalah 1, jadi nanti kita gunakan yang satu itu bernilai negatif dan yang satu lagi bernilai positif. Untuk x1 nya di sini kita ambil yang bernilai minus 1, jadi x kurang 3 sama dengan minus 1, sehingga kita dapatkanlah di sini x pertamanya adalah 2. Untuk x keduanya kita ambil yang bernilai positif, jadi kita peroleh x kurang 3 sama dengan 1 dan kita dapatkan x 2 nya adalah 4. Jadi kita dapatkan himpunan penyelesaiannya adalah 2 dan 4. Kemudian kita juga bisa menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus. Rumus ini biasa dikenal orang dengan rumus ABC. Adapun rumusnya adalah x1 atau 2 adalah min b plus minus akar dari b kuadrat kurang 4ac per 2a, atau juga bisa juga kita gunakan x1 atau 2 adalah min b plus minus akar dari D per 2A, di mana D itu nilainya adalah B kuadrat kurang 4AC, dan D ini disebut dengan nilai diskriminan. Perhatikan contoh menyelesaikan akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus. Di sini Bapak tampilkan persamaannya adalah x kuadrat kurang x kurang 6 sama dengan 0. Sebelum kita memasukkan ke dalam rumus, ya kita harus tahu dulu masing-masing nilai dari a, b, dan c nya. Perhatikan pembahasannya anak-anak ya. Dari persamaan x kuadrat kurang x kurang 6 sama dengan 0, kita dapat nilai a nya 1, b nya minus 1, dan c nya minus 6. Kemudian nilai-nilai dari A, B, dan C tersebut kita masukkanlah ke dalam persamaan yang sudah ada. Dan setelah kita
masukkan nilai-nilai A, B, dan C tersebut, kita lakukan operasi hitungnya, dan dapatlah kita di sini bahwa nilai dari X1 atau 2-nya adalah 1 plus minus 5 per 2. Untuk X1-nya di sini Bapak ambil nilai 5 itu yang bertanda positif ya anak-anak. Jadi X1-nya adalah 1 tambah 5 per 2, dan kita dapatkanlah X1-nya 3. Untuk X2-nya kita ambil yang bernilai negatif, dan kita peroleh X2-nya adalah 1 kurang 5 per 2, dan kita dapatkan nilai X2-nya adalah minus 2, dan kita perolehlah akar-akar persamaan kuadratnya adalah minus 2 dan 3. Bagaimana anak-anak? Kita lanjutkan ya. Berikutnya kita akan menyusun persamaan kuadrat. Yang pertama, menyusun persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya. Ini kita bisa menggunakan persamaan X kurang X1 dikali X kurang X2 sama dengan 0. Kan contoh soal berikut. Tentukanlah persamaan kuadrat jika diketahui akar-akar persamaan kuadrat adalah minus 2 dan 6. Oke, jadi kita dapatkan X1-nya minus 2 dan X2-nya adalah 6. Perhatikan pembahasannya. Kemudian nilai X1 dan X2 itu kita masukkan dalam persamaan, di mana persamaannya adalah X kurang X1 dikali X kurang X2 sama dengan 0. Selanjutnya X kurang minus 2 dikali X kurang 6 sama dengan 0. Ruas kiri perhatikan menjadi X tambah 2, sehingga bentuknya menjadi X tambah 2 kali X kurang 6 sama dengan 0. Setelah kita melakukan operasi hitung, dapatlah X kuadrat kurang 4X kurang 12 sama dengan 0. Jadi jika akar-akar persamaan kuadratnya adalah minus 2 dan 6, maka persamaan kuadrat tersebut adalah X kuadrat kurang 4X kurang 12 sama dengan 0. Berikutnya, menyusun persamaan kuadrat jika diketahui jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Ini kita bisa menyusun persamaan kuadratnya dengan menggunakan persamaan X kuadrat kurang X1 tambah X2 dikali X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Coba perhatikan contohnya anak-anak. Diketahui X1 tambah X2 adalah 7, dan X1 kali X2 adalah 10. Tentukanlah persamaannya. Oke, kita dapat jumlah dari akar-akar kuadratnya adalah 7 dan hasil kalinya adalah 10. Maka kita masukkan ke dalam persamaan X kuadrat kurang X1 tambah X2 kali X tambah X1 kali X2 sama dengan 0, sehingga kita dapatkan X kuadrat kurang 7X tambah 10 sama dengan 0. Jadi jika jumlah akar-akar persamaan kuadrat tersebut adalah 7 dan hasil kalinya adalah 10, maka persamaan kuadratnya adalah X kuadrat kurang 7X tambah 10 sama dengan 0. Untuk berikutnya, untuk persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, ini kita bisa mengetahui berapakah jumlah X1 tambah X2 nya tanpa harus kita mencari terlebih dahulu berapa nilai X1 dan X2 nya. Itu kalau kita mau menentukan jumlahnya, kita bisa menggunakan persamaan X1 tambah X2 sama dengan min B per A. Oke anak-anak, perhatikan contohnya.
Berapakah jumlah akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat tambah 5x kurang 10 sama dengan 0? Coba perhatikan pembahasannya. Dari persamaan 2x kuadrat tambah 5x kurang 10 sama dengan 0, itu kita peroleh nilai A nya adalah 2, B nya 5, dan C nya minus 10. Maka jumlah kedua akar-akar persamaan kuadrat tersebut adalah sesuai dengan rumus min B per A, kita dapatkan jadinya min 5/2. Jadi dari persamaan tersebut kita dapat menghitung langsung jumlah akar-akar persamaan kuadratnya tanpa harus mencari terlebih dahulu akar-akarnya tersebut. Dari suatu persamaan kuadrat juga kita bisa menentukan hasil kali dari akar-akar persamaan kuadratnya tanpa harus mencari terlebih dahulu berapa nilai masing-masing akar persamaan kuadrat tersebut. Itu kita dapat dengan menggunakan persamaan X1 kali X2 sama dengan C per A. Perhatikan contohnya anak-anak. Berapakah hasil kali akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat kurang 6X tambah 8 sama dengan 0? Oke. Perhatikan pembahasannya. Dari persamaan X kuadrat kurang 6X tambah 8 sama dengan 0, itu kita peroleh A nya 1, B nya minus 6, C nya 8. Jadi hasil kali akar-akarnya adalah C per A sama dengan minus 6/1. Kita dapatkan hasil kali dari akar-akarnya adalah minus 6. Demikianlah anak-anak pertemuan kita ini. Semoga kita tetap semangat terus untuk belajar dan anak-anak bisa mempelajari lebih lanjut apa-apa yang telah Bapak sampaikan. Demikianlah Bapak akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.